Ibarat seorang manusia, 26 Oktober 2010, 26 Oktober 2022. Seperti saya bilang, ibarat seorang manusia, maka Informa Kota Kasablanka udah berusia 10 tahun. Semangat pagi. Saya Reko dari Departemen Living. Saya akan menjelaskan kesimpulan jangan menjadi salesman dengan gaya lama. Salesman itu tidak hanya menjual produk, akan tetapi walaupun tujuan salesman itu adalah berjualan produk, kita juga harus fokus ke customernya, seperti kesehariannya bagaimana, seperti apa, dan sebagainya. Contoh dalam produk sofa, jika kita tidak hanya menjelaskan benefit atau keunggulan produknya saja, akan tetapi kesehariannya di rumahnya bagaimana, seperti setelah WFH dia butuh relaksasi, atau kebanyakan di rumah, mungkin kita tanya dulu ke customernya kesehariannya. Baru kita jelaskan produk sofa yang cocok untuk customernya. Jadi tidak langsung jelaskan produk sofanya, warna, segala macam ataupun harganya. Jadi kita tanya dulu keseharian di rumahnya bagaimana. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya Rifki dari Departemen CTC. SPP saya Bapak Faisal dan tuti saya Bapak Imam. Di hari ini saya berjualan di bawah 3%. Saya hanya berjualan 2 juta. Dan saya akan menjelaskan lagi dari video yang di-share oleh Pak Imam. Jangan jadi salesman cara lama. Salesman dengan cara lama hanya fokus kepada produk dengan template yang itu-itu saja, seperti basic PKTG produk, hanya sehingga terasa kaku dan customer kurang tertarik. Berbeda dengan customer, mereka lebih heart to heart kepada customer, sehingga mengerti apa kebutuhan mereka. Mereka pun merasa nyaman, sehingga kemungkinan besar dapat terjadi sales closing. Ya, seperti itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan doakan saya bisa jualan bagus di besok harinya. Terima kasih dan semangat pagi. Saya Maulana dari Departemen Home Decor ingin menjelaskan video tersebut. Jangan jadi sales dengan gaya lama, yaitu terlalu fokus ke produk. Jadi baru datang customer langsung produk, jelasin produknya, produk knowledge-nya. Tapi kita kembali lagi ke dalam buku Informa ya, kitab Informa, yaitu 7 Steps. Kita harus greeting dulu ya kan, kita harus prepare dulu, kita prepare badan kita wangi, mental kita siap, antusias. Nah seperti itu, baru kita greeting, kita sapa, kita probing ya kan, kayak gitu. Jadi jangan kayak sales lama, jadi baru datang langsung dijor-jorin promo segala macem, produk knowledge, itu tidak bagus ya. Oke, segitu aja video dari saya. Semangat lagi. sales closing. Sekian dari saya, terima kasih, semangat pagi.
Semangat pagi, saya Ananda dari Departemen A11. Di sini saya ingin menjelaskan video yang di-share tadi, yaitu jangan menjadi sales dengan gaya yang lama. Di dalam video itu ada gambar, yaitu produk dengan beberapa fitur, advantage dan benefit. Nah, biasanya ada seorang customer yang sedang berkunjung datang ke toko. Dia awalnya hanya melihat saja. Nah, itu seorang sales langsung menjelaskan fitur-fiturnya, seperti itu warnanya, fitur, dan beberapa model lainnya, seperti keluaran tahun berapanya gitu. Langsung, bahkan promonya pun langsung dijelaskan, harga-harganya. Jadi di situ customer menjawab cuma lihat saja, bahkan berterima kasih untuk pemberitahuannya di situ. Sedangkan yang kedua itu advantage itu kita sudah memberikan keunggulan yang dimiliki dari suatu produk yang kita jelasin tadi. Kita udah jelasin keunggulannya, kelebihannya yang gak dimiliki dari produk yang lain. Bahkan yang ketiga itu benefitnya, bahkan kita langsung memberikan manfaat dari suatu benefitnya. Di situ salesman yang lama itu dia terfokus pada suatu produk yang dijelasin itu. Padahal kita harus fokus pada customer. Jadi awalnya itu kita menggali seperti kayak kesukaannya atau kerjaannya, supaya kita mengetahui apa yang kira-kira barang apa yang customer ini butuhin ya. Jadi jangan langsung nembak produknya yang fitur, advantage, manfaat, kelebihan dari si barangnya, itu jangan langsung menjelaskan suatu produknya. Jadi kita harus terfokus pada customernya, menanyakan hobinya, kesukaannya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui produk apa yang kira-kira cocok untuk customer ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih penjelasan saya. Semangat pagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosi dari Departemen Tekstil. Saya mau menjelaskan tentang video. Di dalam video tersebut ada 4 ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sales. Yang pertama itu harus mengetahui produk. Dalam produk itu kita harus menguasai PKTG-nya, bahannya dari apa, segala macam. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui pengetahuan umum. Nggak harus kita menjelaskan produk segala macam, kita harus tahu tentang di luar lagi kayak gimana, politik segala macam. Dan yang keempat itu pengetahuan pasar. Dan yang kelima itu pengetahuan pelanggan, ciri-ciri pelanggannya bagaimana, seperti apa. Nah, di situ kita lebih menguasai dan kita lebih gampang menjelaskannya.
Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak
Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Nama saya Kade dari Departemen Office. Saya akan menjelaskan mengenai video dari Pak Deddy Budiman, yaitu mengenai 4 pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang sales. 1. Pengetahuan produk. 2. Pengetahuan umum. 3. Pengetahuan pasar. Dan 4. Pengetahuan tentang pelanggan. Terima kasih. Saya Eko dari Departemen Matras akan menyampaikan 4 pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang sales. Yang pertama, pengetahuan produk. Itu adalah hal yang paling utama ketika kamu menjadi seorang sales. Yang kedua adalah pengetahuan umum. Jadi ketika ngobrol sama customer, kita nggak cuma fokus nawarin barang atau nawarin promo yang sedang berjalan, tapi kita juga mengikuti apa yang ada di sekitar customer kita. Yang ketiga adalah pengetahuan pasar. Jadi kita harus sebagai sales itu harus tahu kondisi pasar tuh lagi kayak gimana. Jadi untuk kedepannya ketika jualan lagi turun, kita harus bagaimana kita tahu cara dan solusinya agar bisa keluar dari masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat adalah pengetahuan pelanggan. Pengetahuan pelanggan adalah kita harus mengetahui bisnis seperti apa yang dimiliki customer dan karakter seperti apa sih yang dimiliki customer, sehingga kita mampu lebih dalam menggali dan mencari tahu apa yang paling dibutuhkan itu oleh customer. So, ya, terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Alvan Widodo, saya dari Departemen Kitchen. Saya akan menjelaskan tentang 5 sikap kerja yang harus dimiliki sales, yaitu bisa disingkat OBATA. O, optimis. Kita harus seorang sales harus mempunyai sikap optimis untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. B, selalu mau belajar tentang apa yang harus dipelajari maupun hal baru atau yang udah kita kuasai. Terus A, antusias. Seorang sales harus bersemangat dalam mencapai sebuah target atau goal ya. Kemudian D, seorang sales harus memberikan yang terbaik untuk pencapaian baik pribadi maupun store. Kemudian A, adaptasi. Seorang sales hebat harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang yang baru kita jumpai ya, terutama orang baru. Oke, terima kasih, itu saja yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saya Anas dari Departemen Office. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman hukum Newton. Cara untuk stop menunda-nunda kerjaan dengan cara mengikuti dan memahami hukum Newton, di mana hukumnya kalau suatu objek terus bergerak, dia akan terus bergerak, dan objek yang diam, dia akan terus diam, kecuali dia dapat dorongan supaya terus bergerak. Contohnya, kita sebagai seorang sales untuk mendapatkan hasil yang lebih, pastinya harus bergerak, jangan hanya diam saja atau mager-mageran, malas-malasan. Jika kita diam saja maka tidak ada hasil, dan kita butuh effort besar jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Sekian dari saya. Semangat pagi. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Faris dari Departemen Office. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video yang telah di-share oleh Pak Rojak. Kebanyakan dari sales mengeluh dan curhat kepada Bapak yang ada di video bahwa customer tidak tertarik kepada produk, kemudian customer juga sering menolak, kemudian customer juga tidak serius atau tidak pay attention, tidak memperhatikan kita yang sedang menawarkan sebuah produk. Tapi sebenarnya kenyataannya berbeda. Bukan customer menolak produknya, akan tetapi sebenarnya customer menolak sales orangnya. Kenapa? Pertama, mulai dari penampilannya, grooming, kemudian dari persiapannya tidak siap, kemudian apalagi untuk PDKT itu akan lebih sulit kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Maka dari itu tidak ada relationship, tidak ada hubungan baik antara customer dan sales, sehingga penawaran yang akan kita berikan itu mudah ditolak oleh customer. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dari Departemen Bedroom. Untuk kapten hari ini yaitu Pak Rudi dari Departemen Dining. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penolakan customer. Banyak seorang sales yang mengeluh atau curhat bahwa pelanggan tidak tertarik terhadap produk. Padahal bukan pelanggan yang menolak produk atau tidak tertarik dengan produk, melainkan dari awal customer yang tidak suka atau menolak diri kita. Karena seorang sales tersebut itu tidak atraktif. Dan ini sering terjadi di sales kalangan laki-laki. Karena kenapa? Sales perempuan biasanya itu grooming. Sebelum dia profesional pasti dia grooming. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu belum tentu grooming. Dan basa-basinya kurang, tidak ramah, dan tidak ada relationship terhadap customer. Jadi customer itu merasa jauh, tidak akrab, tidak rasa dekat. Jadi dari awal dari customer melihat diri kita tidak atraktif, mereka pun akan menjauh. Ini bukan karena barang atau produk kita. Semoga ini bermanfaat. Dan untuk hari ini sales saya 7,3 juta dengan presentasinya 2,9%. Sekian dari saya, semangat pagi. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Anwar dari Departemen Home Decor. Pencapaian sales saya pada hari ini 3,8 juta atau secara persentase 2,2%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan penolakan customer. Banyak orang sales mengeluh, curhat karena customernya itu pelanggan tidak tertarik, tidak aware, tidak berminat terhadap produknya, bahkan berpikir sampai produknya tidak diminati oleh para customer. Padahal bukan pelanggan yang menolak produknya, tapi melainkan memang dari awal customer yang sudah menolak kitanya, orangnya. Karena orang sales tersebut tidak atraktif, tidak grooming, tidak siap. Dari secara looks penampilan aja kurang, terus dari basa-basinya kurang, tidak ramah, kurang adjustment, dan tidak ada relationship kepada customer, sehingga customer merasa jauh, tidak akrab, dan tidak merasa dekat. Nah, jadi sesungguhnya adalah pelanggan menolak kitanya, bukan menolak dari produknya. Sejak awal dia sudah tidak tertarik dengan Anda. Jadi yang harus diperbaiki adalah diri kita masing-masing. Kita dari awal grooming yang baik, kita looks penampilan yang baik, sehingga customer saat melihat kita sangat ingin minta pertolongan kita, dia merasa nyaman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Semangat pagi. Selamat pagi, nama saya Satria dari Departemen Home. Hari ini saya berjualan sekitar 2 juta 100 atau 1,56%. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang alasan penolakan customer. Banyak orang sales yang mengeluh
bahwa pelanggannya tidak tertarik atau produk tidak diminati. Padahal banyak pelanggan yang menolak produk kita itu melainkan dari aura sales itu sendiri. Customer menolak kita karena seorang sales tersebut mungkin tidak atraktif, tidak grooming, basa-basinya kurang, atau mungkin tidak ramah sekalipun. Apalagi kurangnya engagement dan tidak relationship terhadap customer merasa jauh dan merasa tidak akrab sama kita, atau tidak bisa merasakan customer itu kebutuhannya apa gitu, sampai dia merasa saya bisa menjelaskan tentang kebutuhan saya. Terus untuk dari itu, jadi sesungguhnya adakah pelanggan yang menolak kita atau sejak awal customer itu sudah tidak tertarik dengan kita? Berikut penjelasannya, terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi, dari Rio dan teman-teman Home Decor. Hari ini saya berjualan 4,8 juta atau 2,74%. Nah, saya akan menjelaskan tentang video yang di-share oleh Pak Ojak, yaitu alasan penolakan customer. Banyak orang sales yang mengeluh atau curhat bahwa pelanggan tidak tertarik terhadap produknya atau kurang diminati. Nah, padahal bukan pelanggan yang menolak produk tersebut, melainkan dari awal customer sudah menolak orang salesnya, karena orang sales tersebut tidak atraktif, tidak grooming, jadi terlihat kusam, kucel, tidak fresh, basa-basinya kurang, tidak ramah, kurang engagement atau relationship-nya, dan tidak ada rasa akrab terhadap customer. Jadi customer merasa jauh, jadi tidak merasa dekat, jadinya begitu deh. Jadi sungguhnya apakah pelanggan menolak penawaran Anda atau sejak awal dia sudah tidak tertarik dengan Anda? Gitu aja, terima kasih, semangat pagi.